Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para sahabat suara batin, suara terdalam dari setiap diri manusia yang menuntun ke jalan kebenaran dan keberlimpahan tanpa batas. Apa yang akan kita bahas hari ini bukanlah sekadar kewajiban tahunan yang biasa kita lakukan menjelang Idul Fitri. Hari ini, kita akan menyingkap sebuah tirai rahasia, sebuah kode spiritual yang selama ini tersembunyi di balik ritual. Banyak yang mengira zakat fitrah hanyalah soal 2,5 kg beras. Namun, tahukah kita bahwa di balik itu terdapat teknologi kesadaran untuk merestrukturisasi energi dalam tubuh dan jiwa kita? Inilah rahasia hakikat zakat fitrah. Bab 1. Dekonstruksi ego, membedah selaput ilusi dalam jiwa. Para sahabat suara batin, mari kita masuk ke ruang sunyi di dalam diri kita. Kita sering menyebut kata zakat fitrah dengan lisan, namun jarang kita bedah maknanya dengan kesadaran. Kata fitrah bukan sekadar suci, ia adalah titik nol atau the zero point field dalam terminologi fisika kuantum. Sebuah kondisi di mana segala kemungkinan ada sebelum ia terkontaminasi oleh observasi dan ekspektasi manusia. Selama setahun ini, kita telah membiarkan ego membangun benteng yang tebal. Ego ini berbisik, ini milikku, ini keberhasilanku, ini hartaku. Dalam psikologi modern, ini disebut sebagai identification with form, identitas yang melekat pada benda mati. Inilah noise atau gangguan frekuensi yang membuat kita gagal mendengar suara Tuhan dalam diri. Bayangkan jiwa kita seperti sebuah cermin yang sangat jernih. Namun, setiap kali kita merasa sombong, setiap kali kita merasa takut kekurangan, dan setiap kali kita kikir, kita sedang menggoreskan satu noda hitam di cermin tersebut. Zakat fitrah adalah zat pelarut kimiawi spiritual yang paling ampuh. Ia bekerja dengan cara mendekonstruksi atau membongkar struktur ego kita yang kaku. Dalam ajaran spiritualitas mendalam dari para sufi, zakat ini disebut sebagai pembersihan kulit untuk menemukan isi. Kita sedang menguliti lapisan-lapisan kepalsuan. Sains modern melalui studi neuroplasticity menjelaskan bahwa ketika kita melakukan tindakan pelepasan seperti memberi zakat dengan niat yang tulus, otak kita sedang memutus sirkuit saraf ketakutan, amigdala, dan memperkuat sirkuit konektivitas di prefrontal cortex. Para sahabat suara batin, saat kita mengeluarkan zakat, sejatinya kita sedang melakukan operasi bedah pada mentalitas aku. Kita sedang membuang beban berlebih agar balon udara jiwa kita bisa terbang tinggi kembali ke langit fitrah. Zakat ini adalah proklamasi kemerdekaan kita dari penjajahan materi. Maka, mari kita rasakan saat butiran beras itu berpindah tangan, bukan sekadar benda yang berpindah, tapi beban ego yang luruh. Rasakan kelegaan yang muncul saat kita berani melepaskan apa yang selama ini kita genggam erat. Inilah langkah awal untuk kembali menjadi manusia yang utuh. Manusia yang tidak lagi didefinisikan oleh apa yang ia miliki, melainkan oleh seberapa besar kapasitasnya untuk mengalirkan kebaikan. Mari kita praktikkan pelepasan ini dengan penuh kesadaran. Jangan biarkan tangan kita memberi, sementara hati kita masih merasa memiliki. Lepaskan seutuhnya dan temukan kedamaian di titik nol itu. Bab 2. Fisika kuantum kedermawanan, menyingkap jaring keterhubungan semesta. Para sahabat suara batin, mari kita melangkah lebih jauh ke dalam ruang rahasia berikutnya. Jika di bab pertama kita telah meruntuhkan tembok ego, sekarang kita akan melihat bagaimana diri kita sebenarnya terjalin dalam jaring raksasa kehidupan yang tak kasat mata. Dalam dunia sains modern, terdapat sebuah keajaiban yang disebut quantum entanglement atau keterikatan kuantum. Fenomena ini membuktikan bahwa dua partikel yang pernah bersentuhan akan tetap saling memengaruhi secara instan, meskipun mereka dipisahkan oleh jarak jutaan tahun cahaya. Kita, secara atomik, berasal dari ledakan bintang yang sama.
dari satu sumber penciptaan yang tunggal. Maka, ketika kita berbicara tentang memberi kepada sesama melalui zakat fitrah, sains dan spiritualitas bertemu pada satu titik ekstrem. Tidak ada orang lain. Tokoh spiritual besar dunia, seperti Mahatma Gandhi dan para resi kuno, sering menekankan konsep Advaita atau ketidakduaan. Mereka memahami bahwa setiap tindakan kita kepada orang lain sebenarnya adalah tindakan kepada diri sendiri. Saat kita memberikan zakat kepada mereka yang membutuhkan, secara kuantum kita sedang mengirimkan sinyal koherensi ke dalam seluruh sistem kehidupan. Bayangkan semesta ini adalah satu samudra energi yang maha luas. Setiap kali kita menahan harta dengan rasa kikir, kita sedang menciptakan pusaran air yang macet, sebuah hambatan dalam aliran energi keberlimpahan. Namun, saat kita melepaskan zakat dengan ketulusan, kita sedang mencabut sumbat tersebut. Kita membiarkan energi semesta mengalir melewati kita, membersihkan saluran rezeki kita, dan menghubungkan kita kembali dengan frekuensi kelimpahan yang tak terbatas. Para sahabat suara batin, mari kita renungkan ini dengan mendalam. Ketika tangan kita menyerahkan zakat, sebenarnya partikel-partikel kesadaran kita sedang beresonansi dengan partikel kesadaran penerimanya. Kita sedang menyembuhkan luka sosial dan ketimpangan energi. Sains dalam HeartMath Institute menemukan bahwa jantung manusia memancarkan medan elektromagnetik yang sangat kuat. Saat kita memberi dengan kasih sayang, medan jantung kita meluas dan memengaruhi lingkungan sekitar. Inilah mengapa zakat fitrah menjadi wajib bagi setiap jiwa. Ini bukan soal angka, tapi soal penyelarasan vibrasi. Kita diajak untuk menyadari bahwa kemiskinan orang lain adalah luka dalam tubuh kolektif kita, dan zakat adalah obat yang kita berikan untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Mari kita praktikkan kesadaran ini. Saat menyerahkan zakat nanti, jangan hanya melihat tangan yang menerima, tapi rasakan aliran energi yang menghubungkan jantung kita dengan jantung mereka. Rasakan bahwa kita semua adalah satu organisme besar yang sedang bernapas bersama. Dengan memberi, kita tidak menjadi berkurang. Justru kita sedang memperluas definisi diri kita hingga seluas semesta. Bab 3. Alkimia Spiritual. Mengubah materi menjadi cahaya kesadaran. Para sahabat suara batin, selamat datang di laboratorium batin kita. Di bab ketiga ini, kita akan menyingkap rahasia kuno tentang transmutasi, sebuah proses perubahan wujud dari sesuatu yang kasar menjadi sesuatu yang mulia. Dalam sejarah manusia, para alkemis bermimpi mengubah timah menjadi emas. Namun, hakikat zakat fitrah adalah alkimia yang jauh lebih tinggi, mengubah materi, beras atau uang, menjadi cahaya kesadaran yang abadi. Mari kita renungkan, mengapa zakat fitrah diwajibkan dalam bentuk makanan pokok? Disinilah letak kearifan yang mendalam. Makanan adalah simbol energi kehidupan paling dasar, bentuk paling padat dari eksistensi fisik kita. Saat kita menggenggam beras itu, kita sedang memegang simbol kelangsungan hidup. Dalam tradisi spiritualitas timur maupun barat, ada hukum yang disebut sacrifice to ascend, berkorban untuk naik kelas. Tokoh besar seperti Jalaluddin Rumi mengajarkan bahwa untuk menjadi manusia cahaya, kita harus berani menyembelih keterikatan kita pada bentuk-bentuk fisik. Secara sains, ini selaras dengan hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat dimusnahkan, ia hanya berubah bentuk. Saat kita mengeluarkan zakat dengan penuh kesadaran, energi kinetik dari kerja keras kita yang mewujud dalam harta, kita lepaskan, distribusikan. Di saat itulah ia mengalami quantum leap atau lompatan kuantum, berubah dari frekuensi materi yang berat menjadi frekuensi kebahagiaan dan ketenangan yang ringan. Para sahabat suara batin, perhatikan keajaiban biologi dalam tubuh kita. Dr. Masaru Emoto telah membuktikan bahwa molekul air bereaksi terhadap niat dan doa. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 70% air.
Ketika kita berzakat dengan niat murni untuk menyucikan jiwa, niat tersebut menciptakan resonansi yang mengubah struktur molekul air di dalam sel-sel tubuh kita menjadi bentuk kristal yang sempurna dan harmonis. Inilah alasan mengapa orang yang dermawan cenderung memiliki aura yang teduh dan kesehatan yang lebih terjaga. Kita secara harfiah sedang melakukan penyembuhan seluler melalui tindakan memberi. Namun, rahasianya terletak pada keikhlasan tanpa syarat. Jika kita memberi namun hati masih merasa memiliki, transmutasi ini gagal. Materi tetap menjadi materi dan beban di jiwa tidak berkurang. Kita harus sampai pada kesadaran bahwa harta itu hanyalah titipan cahaya yang lewat melalui tangan kita. Mari kita praktikkan alkimia ini sekarang juga. Saat kita menyiapkan zakat nanti, jangan hanya melihatnya sebagai kewajiban administratif. Lihatlah butiran-butiran beras itu sebagai energi kasih sayang Tuhan yang sedang kita salurkan kembali kepadanya melalui sesama. Para sahabat suara batin, mari kita katakan dalam hati, aku melepaskan yang terbatas untuk mendapatkan yang tak terbatas. Aku mengubah materi ini menjadi cahaya yang akan menerangi jalanku. Dengan melakukan ini, kita bukan lagi sekadar hamba yang taat, tapi kita telah menjadi mitra semesta dalam mendistribusikan cahaya kehidupan. Bab 4. Rahasia keberlimpahan. Tanpa batas, paradoks pengurangan, para sahabat suara batin, sampailah kita pada bab yang paling menantang nalar logika, namun sangat nyata dalam dunia rasa. Kita sering terjebak dalam matematika duniawi yang kaku. Jika kita memiliki 10 dan memberikan 1, maka sisanya adalah 9. Namun, dalam hukum kesadaran semesta, berlaku sebuah paradoks. Kita hanya memiliki apa yang kita berikan. Dunia sains modern mengenal konsep entropi. Entropi, sebuah hukum di mana energi dalam sistem tertutup akan cenderung menjadi acak, rusak, dan mati. Jiwa yang kikir adalah sistem tertutup. Saat kita menahan harta karena takut kekurangan, kita sebenarnya sedang mematikan aliran energi dalam hidup kita sendiri. Sebaliknya, jiwa yang berzakat adalah sistem terbuka. Ia selaras dengan prinsip the law of circulation, hukum sirkulasi. Tokoh-tokoh besar seperti Wayne Dyer atau bahkan para pemikir ekonomi spiritual dunia sering menekankan bahwa kelimpahan bukanlah sesuatu yang kita peroleh, melainkan sesuatu yang kita selaraskan. Zakat fitrah adalah instrumen untuk menyelaraskan diri kita dengan frekuensi kelimpahan itu. Secara neurosains, ketika kita memberi, otak melepaskan hormon oksitosin yang menciptakan rasa tenang dan aman. Rasa aman inilah yang menghancurkan scarcity mindset, mentalitas kekurangan, dan menggantinya dengan abundance mindset, mentalitas keberlimpahan. Para sahabat suara batin, mari kita perhatikan alam semesta. Apakah matahari meminta bayaran atas sinarnya? Apakah pohon meminta upah atas oksigennya? Alam semesta bekerja dengan prinsip memberi tanpa henti, dan itulah mengapa ia tak pernah kehabisan. Ketika kita berzakat, kita sedang meniru sifat alam. Kita sedang menandatangani kontrak dengan Sang Maha Kaya bahwa kita siap menjadi saluran berkat-Nya. Seringkali, ketakutan kita akan hari esoklah yang membuat kita sulit melepaskan. Namun, perhatikanlah, burung-burung pergi di pagi hari dengan perut kosong dan pulang dalam keadaan kenyang. Mereka tidak memiliki gudang penyimpanan. Mereka hanya memiliki kepercayaan pada sistem sirkulasi semesta. Zakat fitrah melatih kita untuk memiliki kepercayaan yang sama. Mari kita praktikkan sebuah pergeseran paradigma. Mulai hari ini, jangan lagi merasa bahwa zakat mengurangi saldo tabungan kita. Sebaliknya, rasakan bahwa zakat sedang memperbesar kapasitas wadah rezeki kita. Semesta tidak akan menuangkan air baru ke dalam gelas yang sudah penuh dan tertutup rapat. Kosongkan sedikit ruang dengan zakat, maka ruang kosong itu akan segera diisi oleh rahmat yang jauh lebih segar dan luas. Para sahabat suara batin, mari kita katakan dengan penuh keyakinan, aku adalah saluran keberlimpahan, dan semakin banyak yang mengalir keluar dariku, semakin banyak pula yang mengalir masuk kepadaku.
Inilah rahasia mengapa orang-orang yang paling dermawan justru seringkali menjadi orang-orang yang paling tidak pernah merasa kekurangan. Bab 5. Praktik kesadaran menjadi manifestasi kasih yang hidup. Para sahabat suara batin, kita telah sampai di puncak perjalanan ini. Setelah kita meruntuhkan ego, memahami keterhubungan kuantum, mengubah materi menjadi cahaya, dan membedah hukum keberlimpahan. Sekarang pertanyaannya adalah, apa selanjutnya? Spiritualitas tanpa praktik hanyalah sekadar wacana intelektual. Zakat fitrah bukan sekadar ritual yang selesai saat beras berpindah tangan. Ia adalah benih kesadaran yang harus kita tanam dan rawat dalam kehidupan sehari-hari. Inilah intisari dari semua ajaran tokoh spiritual dunia dan sinkronisasi sains modern. Kita adalah manifestasi dari kasih Sang Pencipta. Dalam biologi, sel yang sehat adalah sel yang menyadari perannya dalam satu tubuh besar. Ia mengambil nutrisi secukupnya dan membagikan sisanya kepada sel lain. Sel yang hanya ingin mengambil untuk dirinya sendiri tanpa memberi, dalam sains disebut sebagai sel kanker, dan pada akhirnya, ia akan menghancurkan inangnya. Kita tidak ingin menjadi kanker dalam tubuh semesta ini. Para sahabat suara batin, mari kita praktikkan ajaran ini sekarang juga. Jangan tunggu sampai hari raya tiba. Mulailah dengan menyadari bahwa setiap senyum, setiap bantuan, dan setiap pelepasan keterikatan adalah zakat bagi jiwa kita. Saat kita membayar zakat nanti, lakukanlah dengan kesadaran penuh atau mindfulness. Tataplah butiran beras itu, rasakan teksturnya, dan kirimkan niat tulus. Wahai energi kehidupan, pergilah dan jadilah manfaat, sucikan jalanku, dan kembalilah sebagai cahaya. Gunakan kalimat persuasif ini dalam batin kita. Aku memilih untuk melepaskan rasa takut. Aku memilih untuk memeluk kepercayaan. Dan aku siap menjadi saksi atas keajaiban yang akan mengalir dalam hidupku. Mari kita berkomitmen untuk menjadikan diri kita sebagai tangan di atas dalam segala aspek kehidupan. Bukan karena kita merasa lebih tinggi, tapi karena kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari arus pemberian Tuhan yang tidak boleh berhenti. Rasakan bagaimana tubuh kita menjadi lebih ringan, pikiran kita menjadi lebih jernih, dan batin kita menjadi lebih damai saat kita berhenti menggenggam terlalu erat. Closing para sahabat suara batin. Demikianlah perjalanan kita menyingkap rahasia hakikat zakat fitrah. Semoga kajian ini bukan sekadar menjadi pengetahuan baru, tapi menjadi titik balik bagi kesadaran kita untuk hidup dalam keberlimpahan yang sejati. Ingatlah, kekayaan yang sebenarnya bukan pada apa yang kita simpan, melainkan pada apa yang kita ikhlaskan. Jika Anda merasa suara terdalam di diri Anda bergetar setelah mendengar kajian ini, mari bergabung dengan komunitas kita. Silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita tetap terhubung dalam frekuensi kebenaran ini. Jangan lupa klik like dan bagikan video ini kepada orang-orang tersayang sebagai bentuk zakat informasi yang bermanfaat. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya. Teruslah mendengarkan suara batin Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara batin, suara terdalam dari setiap diri manusia yang menuntun ke jalan kebenaran dan keberlimpahan tanpa batas.